Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya. Amin. Kembali lagi gue Abdul Fattah Arifin akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat pembangunan yang ada di Jakarta. Dan kali ini gue lagi ada di salah satu proyek yang cukup penting di Jakarta teman-teman, yaitu proyek sodetan Kali Ciliwung yang katanya insya Allah ini nih digadang-gadang akan menjadi solusi terbaik untuk mereduksi aliran air yang ada di Kali Ciliwung untuk berpindah tempat ke Banjir Kanal Timur. Dan Banjir Kanal Timur itu ujungnya adalah Marunda teman-teman. Jadi itu salah satu upaya pemerintah kita yang berkolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk penanganan air yang turun dari langit. Oke teman-teman, dan kita sudah ada di kawasan Kali Ciliwung dan kita langsung take off aja. Dan insya Allah gue bakal ngajak kalian untuk terbang lebih tinggi, lebih jauh untuk melihat proyek sodetan Kali Ciliwung ini. Kita akan lihat ke inletnya dan mudah-mudahan drone ini cukup untuk melihat outletnya yang jaraknya sekitar 1,27 km di kebun nanas teman-teman. Oke, kita langsung aja offering sedikit di sekitar sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, proyek ini sudah berjalan dari tahun 2012 sejak zamannya Pak Joko Widodo teman-teman. Dan kita lihat di sekitar Kali Ciliwung ini sedimen-sedimennya cukup banyak ya, sampai berbentuk pulau seperti ini. Dan ini banyak faktor ya teman-teman ya, sehingga banyak terjadi sedimen di sekitaran Kali Ciliwung ini, di dekat proyek sodetan Kali Ciliwung. Karena menandakan air itu kurang bersih, itu bisa dilihat dari warnanya teman-teman. Kalau kita lihat warna Kali Ciliwung ini warna coklat, berarti dia membawa sedimen-sedimen dari astagfirullah. Sopo iki buang sampah di sini. Astagfirullah, pas banget kita. Ya Allah, semoga beliau dikasih hidayah untuk tidak buang sampah sembarang tempat lagi. Amin. Dan ini teman-teman salah satu contoh yang sangat buruk sekali, yang tidak patut ditiru teman-teman. Karena ini emang sih ini akan mengalir. Ini akan mengalir. Oh tenang aja bro, kan mengalir di aliran Kali Ciliwung ini. Iya ngalir, tapi kan depan rumah lu nggak banjir, tapi di sono di pengkolan nyangkut dan itu menyebabkan banjir. Aduh ya Allah, ini contoh buruk ya teman-teman ya, jangan ditiru. Dan pembebasannya baru sampai di sini ya untuk trotoarnya. Dan informasi yang gue dapatkan ini akan disambungkan langsung masuk ke MT Haryono teman-teman di sebelah sana. Nanti kita akan ke sana juga, kita fokus satu-satu ya. Jadi proyek ini teman-teman sempat mangkrak di tahun 2016. Sempat berhenti cukup lama. Berhentinya cukup lama dan di tahun 2016 sempat Pak Sandiaga Uno kalau nggak salah sempat ke tempat ini untuk melakukan negosiasi ulang oleh warga-warga di Bidaran Cina di sini. Dan alhamdulillah mungkin setelah 2016 itu ada deal-dealan ya antara warga dan Pemprov DKI Jakarta, sehingga di tahun 2021 proyek ini dilanjutkan teman-teman untuk diselesaikan dengan segera. Dan informasi yang gue dapatkan bahwa insya Allah ref ataupun dari Pak Menteri PUPR, ini proyek nasional teman-teman, proyek PUPR, dan yang mengerjakan ini teman-teman BWWS, Balai Besar Wilayah Sungai kalau nggak salah. Maaf kalau agak salah penyebutan instansinya. Dan kalau kita lihat di sisi depan kita ini ada
konkret yang akan membantu penyelesaian proyek sodetan Kali Ciliwung ini. Dan kita akan langsung melihat kondisi terkini dari pembangunan proyek sodetan Kali Ciliwung ini. Dan ini dia teman-teman. Progresnya sudah sangat baik sekali ya teman-teman. Untuk sementara waktu di sisi sininya ini menggunakan seat pel baja ya, ataupun retaining wall untuk menahan arus aliran sungai dari Kali Ciliwung ini. Dan di sini ada eskavator juga, ada kren juga ya, untuk mempermudah mobilitasi alat-alat proyek. Oke, kita akan terbang lebih dekat lagi. Dan di sini teman-teman, nanti kita terbang tinggi sedikit. Jadi di sini adalah inletnya teman-teman, yang akan menjadi pintu masuk dari aliran air. Aduh, putus sinyal lagi. Bentar, terbang tinggi ya. Kita main zoom aja ya. Oh, terlalu zoom. Jadi di sini teman-teman akan ada inlet. Dan insya Allah nanti katanya ini akan mereduksi sekitar 10% aliran air dari Kali Ciliwung ini yang mendapatkan kiriman cukup besar dari Bogor, karena Jakarta ini termasuk daerah dataran rendah ya, dan Bogor itu dataran tinggi, otomatis secara gravitasi bumi pasti air itu turun dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Dan disinilah inletnya teman-teman, ataupun pintu masuk. Dan ini kedalamannya yang informasi yang gue dapatkan sekitar 14 sampai 15 meter turun ke bawah, dan cukup dalam ya kalau kita lihat. Dan di sini pipanya berdiameter sekitar 3,5 meter. 3,5 meter, dan ini pintu sedang digarap inletnya teman-teman. Kita zoom dulu ya. Sedang digarap inletnya, jadi kita harus bersabar. Dan panjang dari terowongan ini sekitar 1 kilo 300 meter teman-teman, kurang lebih, ataupun 1,27 kilometer. Dan ini outletnya itu akan masuk di sekitaran Kebun Nanas teman-teman. Dan ini akan terus lurus masuk ke Otista 3. Dan ini dia, kalau kalian lihat ada box culvert kalau nggak salah namanya nih, box culvert, ataupun konkret ataupun beton saluran air ya, yang akan menjadi alat untuk memindahkan air tersebut. Dan proyek ini teman-teman, insya Allah katanya menurut Pak Basuki, ini insya Allah proyek ini akan selesai di bulan Maret, jauh lebih cepat daripada yang sudah ditargetkan. Ditargetkan ini selesainya di 2023 pastinya ya, dan katanya di bulan Juni. Cuma karena untuk mengantisipasi luapan air ataupun musim hujan sebentar lagi, maka proyek ini betul-betul menjadi prioritas pemerintah pusat untuk segera diselesaikan teman-teman. Dan kita akan coba terbang, mudah-mudahan drone ini cukup bisa masuk hingga 1,5 km. Ini sih drone gua insya Allah sih, kalau nggak ada intervensi ataupun nggak ada gangguan sama sekali, dia bisa tembus sampai 5 kilo. Ini gue mundur sedikit biar mendapatkan space sinyal. Dan di sini ada revving shaft teman-teman. Jadi dia tuh seperti bak kontrol untuk seperti bak kontrol untuk melihat aliran air.
Dan di jalur inilah teman-teman yang akan dijadikan jalur dari pipa sodetan Kali Ciliwung ini. Kita terbang sedikit lebih tinggi ya teman-teman. Kita main zoom aja. Oke, dan aliran ini dia sampai sini. Pipa tersebut tidak lempeng aja lurus, dan pipa itu harus belok kanan karena di sini banyak sekali pemukiman teman-teman. Dia akan belok kanan ke sini. Dan outletnya nanti di Kebun Nanas. Mudah-mudahan tidak putus sinyal. Amin amin. Dan ini adalah tol Jor 2 ya kalau nggak salah ya. Dan di sini seingat gua ya teman-teman, progres pembangunan sodetan Kali Ciliwung ini pertama kali dibuatnya itu di Kebun Nanas, di outletnya, karena kita tahu pembebasan lahan di sekitaran Budaran Cina ini cukup rumit ya, sampai harus dipending pembangunannya. Oh sebentar ya, gue harus ke kiri nih biar dapat. Dan di sini teman-teman outletnya, mudah-mudahan nyampe, nggak putus, amin amin ya Allah. Sebentar gue terbang tinggi lagi biar kalian bisa lihat secara penuh. Yes, di sini outletnya teman-teman. Dan ini Kali Cipinang. Dan dia akan mengalirkan terus sampai masuk ke BKT, Banjil Kanal Timur teman-teman. Ini lurus saja. Nah itu dia. Pas banget. Gue kira jauh dari ini. Jauh dari mana? Jauh dari Kali Cipinangnya yang masuk ke BKT. Dan ini adalah BKT teman-teman, Banjil Kanal Timur, yang akan menjadi solusi terbaik perpindahan air. Dan informasi yang gue dapatkan bahwa saat ini sedang dibangun juga kali Bendungan Ciawi dan Sukamahi, dan itu katanya bisa mereduksi sekitar 30% air yang dari atas sebelum masuk ke kota Jakarta. Dan sodetan Kali Ciliwung ini akan mereduksi sekitar 10%. Jadi sekitar 40-50% yang akan direduksi aliran air tersebut sebelum masuk ke pertengahan kota Jakarta ini. Dan semoga dengan berkurangnya 40-50% air di Kali Ciliwung ini, sehingga tidak ada lagi rumah-rumah yang kebanjiran ya. Amin amin. Dan untuk kalian yang mau melihat sepanjang apa ini Banjir Kanal Timur, kalian bisa buka di video yang ini. Ini video yang ini betul-betul gue menyusuri Banjir Kanal Timur teman-teman. Dan ujungnya dari Banjir Kanal Timur ini adalah laut dan ataupun di Marunda. Jadi di situ titik akhir dari perjalanan air di Jakarta. Aduh. The aircraft is coming home. Cancel, go home. Sesuai janji gue bakal ngajak kalian untuk melihat suasana di mana ya? Di sisi selatan. Tadi kita terbang ke sisi utara. Saat ini kita akan terbang di sisi selatan. Alhamdulillah ya, cukup penerbangan tadi sehingga kalian bisa lihat dengan jelas inlet dan outletnya. Dan ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah kita hadir
dalam penanganan banjir teman-teman. Dan ini sangat bagus sekali ya, sangat apik sekali kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan ini kolaborasi beberapa pemimpin Jakarta ya. Kan kita ingat dulu pernah banjir besar ya di tahun 2012 sampai 2013 atau 2012 ya, gue lupa. Sampai banjir itu masuk ke Istana Negara pada zamannya Pak SBY. Dan langsung kerja nyata pemerintah kita dan kerjasama langsung pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencarikan solusi terbaik untuk rakyatnya sehingga tidak ada lagi namanya banjir yang terjadi di Jakarta. Dan perjalanan itu tidaklah mudah ya teman-teman, karena sempat mangkrak juga ataupun sempat berhenti di tahun 2016. Dan alhamdulillah di zamannya Pak Anies dan Pak Sandiaga Uno terjadi lobby yang sangat baik sehingga proyek ini bisa dilanjutkan di tahun 2021. Dan ini adalah bukti nyata kolaborasi sangat baik sekali antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oke teman-teman, kita akan coba terbang lebih jauh melihat aliran Kali Ciliwung. Ini gue bakal nembak lurus aja ya teman-teman, karena ini nanti dia akan terkonek menuju proyek normalisasi Kali Ciliwung di MT Haryono. Dia berbelok-belok ini Kali Ciliwungnya. Dan oke, kita akan melipir sebelah kanan. Dan ini dia teman-teman yang tadi gue sampaikan bahwa di Kali Ciliwung ini sedang ada 2 proyek yang sedang dijalankan. Sebenarnya 3 teman-teman, untuk ini ya pembangunan Kali Ciliwungnya ini. Yang sodetan tadi, terus yang kedua di sini di samping MT Haryono. Dan proyek ini yang di depan kita ini sudah berjalan dari tahun lalu 2021. Dan ini proyeknya adalah kerjasama ya antara PUPR dengan SDA DKI Jakarta teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini sudah pemasangan seat belt ya. Yes, jadi yang seat belt itu adalah pembatasnya. Nanti sebelah kanannya itu yang ada sedimen-sedimen ataupun ada lumpur ataupun tanah-tanah liat, itu nanti yang akan dikikis teman-teman agar lebih diperlebar lagi Kali Ciliwungnya. Dan rumah-rumah warga yang sekitar sini, setahu gua ya teman-temannya, ini sudah pembebasan lahan dari tahun-tahun sebelumnya, tinggal eksekusinya aja ini yang belum.
Video link signal is weak. Gue nggak berani lanjut teman-teman, sudah video link signal is weak. Remote control and the aircraft disconnected. Gue RTH nih teman-teman, return to home, sudah lost connect. The aircraft is coming home. Video link signal is weak. Oke, Cancel, go alhamdulillah home. dapat lagi sinyalnya. Oke, sampai di sini dulu mungkin jalan-jalan kita. Dan memang ini normalisasi Kali Ciliwung ini betul-betul membutuhkan kerjasama apik teman-teman di antara semua pihak, pemerintah dan masyarakat. Karena suatu pembangunan itu akan berjalan lancar jika dikerja samakan dengan baik. Oke, sebelum itu gue take off paling tinggi dulu, terus gue bakal tilt down, jadi kalian bisa lihat kalau dari atas ini. Tunggu dulu, ini bukan jalur pesawat kan ya? Iya, ini bukan jalur pesawat, karena jalur pesawat itu dia take off dan landingnya lebih ke daerah Pasar Minggu. Kita sudah di daerah Kampung Melayu, jadi cukup jauh. Jadi gue bisa take off lebih tinggi. Jadi kalian bisa lihat langsung dari ketinggian maksimal. Oke, kita ada di ketinggian 500 meter sekian. Jadi seperti inilah liuk-liuk dari Kali Ciliwung teman-teman. Dan memang ini ada sih yang memberikan saran di mana mudah-mudahan yang likuan yang ini itu bisa luruskan aja ya, jadi tidak berbelok seperti ini. Cuma itu harapan masyarakat aja ya, tapi untuk pembebasan lahan itu bukan perkara mudah teman-teman, karena ya ini manusia yang mau dipindahkan. Jadi betul-betul butuh kerjasama apik ya, dan secara persuasif pastinya yang harus dilakukan oleh pemerintah ya, agar tidak terjadi konflik sosial. Ini drone gue sebenarnya bisa sampai 800 meter, hampir sekilo naik ke atas. Cuma gue membatasi diri teman-teman.
udah sampai situ aja mungkin ya. Jadi kalian bisa sudah lihat aliran sungainya itu selebar apa dan seliuk-liuk apa. Oke, kita landing sekarang. Ini kalian tahu, ini di sensor handphone gue ini nyala-nyala itunya, sensornya, karena gue ada di bantaran kali Remote otomatis. control and the aircraft disconnected. The aircraft is coming home. Video link signal is weak. Cancel, go home. Otomatis burung waletnya itu sangat banyak sekali. Remote control and the aircraft disconnected. Remote control and mobile phone disconnected. The aircraft is coming home. The home point has been reset. Video link signal is weak. The aircraft is landing. Remote control and the aircraft disconnected. Remote control and mobile phone disconnected. Remote control and the aircraft disconnected. Oke teman-teman, thank you banget sudah nonton video ini sampai habis. Dan gue minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Gue hanya manusia biasa teman-teman, yang kadang salah kadang hilaf dalam bersikap. Yuk kita dukung pemerintah kita dalam membangun negeri ini. Hindarkan ujaran kebencian, hindarkan maki-makian, karena semua itu tidak akan membantu Indonesia menjadi negara maju. Berikan kritikan ataupun saran kalian ke pemerintah dengan cara yang baik, sehingga bisa lebih mudah diterima oleh para pemimpin negeri ini. Karena kita pun kalau dinasihati dengan cara yang kasar ataupun diolok-olok, pasti kita nggak suka teman-teman, dan nasihat tersebut akan sulit kita terima. Sama seperti para pemimpin negeri ini. Jadi yuk sama-sama saling menghormati, yuk kita berkolaborasi dengan pemerintah kita, sehingga pembangunan di setiap daerah itu lebih mudah, dan mudah-mudahan suatu hari nanti setiap daerah ini bisa maju dan Indonesia bisa menjadi negara maju nantinya. Amin. Dan akhir kata, gue Abdul Fattah Arifin dari proyek Sodetan Kali Ciliwung mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.